Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'akum minal lahiqin insyaallah. Nah, jadi ini makamnya kurang lebih ada 70 sahabat Nabi SAW di sini, semua sudah rata baik. Tapi ini syuhada ya, syuhada itu jama dari syahid. Syahid itu orang yang wafat berjuang di jalan Allah. Dan salah satu keutamaan syuhada itu digambarkannya Allah ramaikan dengan burung-burung di atasnya. Ya, jadi di antara kehidupan mereka yang diberikan di dalam kuburnya itu ada beberapa ayat menunjukkan bahwa mereka diberikan kesenangan. Bahkan diberikan suasana sampai hari kiamat terbang di sekitaran arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia digambarkan dengan burung-burung. Makanya kalau lihat burung-burung banyak tidak aneh, ini menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbang cuma sini aja, sekitaran ini terbang lagi. Kurang lebih ini gambarannya. Nah, sekarang kita akan bergeser. Di sini ada paman Nabi SAW yang juga menjadi gerbangnya Madinah Al-Munawwarah, yaitu paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Sekarang kita geser dulu ke sana. Saya terangkan di sana supaya ada orang yang mau ziarah tidak terhalang oleh adanya kita di sini. Ini nggak ada yang lain-lain ya, cuman ziarah. Kemudian sudah. Jadi saya sampaikan assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para syuhada di perang Uhud, min ashabi Rasulullah SAW, dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa nahnu ma'akum, dan kami berharap kita semua yang hadir saat ini ya minal lahiqin, termasuk juga yang syahid seperti Anda semuanya syahid insyaallah ya. Baik, ayo kita bergerak ke sana ya. Ya tayyibatal anwar li syauqun tab'atu da syauqun tab'atu da. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman semua, selamat datang di Bukit Uhud. Selamat datang di area bersejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, yang banyak sekali ditampilkan riwayatnya, terutama di surah Ali Imran. Kalau kita baca dari ayat 153 sampai 172, itu ada kepanjangan kisah yang Allah tampilkan, yang hikmahnya ingin dititipkan pada semua umat Nabi Muhammad SAW sepanjang zaman. Ya, jadi yang pertama ingin saya sampaikan, satu, ini adalah landscape pembeda. Beda dengan Badar. Ya, kalau Badar itu sudah haq wal batil, antara jelas yang benar dengan yang salah. Karena pesertanya pun cuma dua pihak. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda. Ada beda ini antara iman dengan kufur. Jadi pasukan orang-orang beriman saja dengan pasukan orang-orang kufur yang datang dari Makkah Al-Mukarramah, rombongannya Abu Jahal dan sebagainya. Nah, jadi dari kemenangan fenomenal itu yang kurang lebih jumlahnya cuma 1000, ya kan, mengalahkan dikalahkan yang 1000 ini yang dari Mekah oleh 300 kurang lebih. Jadi 3 kali lipat. Ada yang mengatakan 313, yang 300 dia mengalahkan 1000 orang. Itu sangat fenomenal. Kemudian ketika pulang kembali ke kota Nabi, ke Madinah, itu viral. Nah, dari viral itu kemudian dari viral itu kemudian apa yang terjadi? Semua naik, ya, naik tentang Islam, tentang syiarnya. Kemudian yang paling menarik itu orang-orang mulai ada perhatian terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam, ajaran Islam yang dibawanya. Maka apa yang terjadi? Ketika datang ancaman lain, ya, dan dikalahkan saat di perang Badar itu dengan kekalahan yang total, pulang ke Mekah nanggung malu karena mereka kampanyenya sederhana. Ini orang-orang pengikut Nabi Muhammad ini bukan ahli perang, orang-orang biasa, itu kan. Kemudian yang mereka itu nggak ada basic militernya, gampang ngalahinnya. Ya, dan yang dikirim 1000 orang itu para ahli perang. Jadi begitu mereka hancur, nanggung malu, disiapkan lagi pasukan lebih besar lagi, ya, guna salah satu singkatnya untuk memberikan satu kesan bahwa kita tidak kalah, ya, kita punya pasukan yang lebih hebat lagi. Maka mereka nyusun lebih serius dengan bagian kedua ini. Untuk jenderal perangnya, maka dicari yang paling bagus pada masa itu, namanya Khalid bin Walid. Belum masuk Islam. Ya, Khalid belum masuk Islam. Jadi yang dipilihkan panglimanya yang terbaik. Kemudian orang-orangnya juga disiapkan. Siapa nih dari pihaknya Muhammad SAW yang kira-kira punya kekuatan? Oh iya, Hamzah, gitu kan? Itu pamannya Nabi SAW. Maka di antara peserta nanti yang akan ikut itu, Hindun kan suaminya terbunuh.
dalam perang Badar itu. Maka dia tugaskan Wahsy, ya, seorang penombak, ya, seorang budak tapi ahli tombak. Nanti sebelum masuk Islam dia disiapkan hanya untuk membidik Hamzah saja. Ya kadang dalam perang-perang besar itu selalu ada sniper untuk bidik komandannya gitu. Ya, dari zaman dulu sudah ada. Cuman bidiknya pakai tombak. Jadi dia itu berlatihnya hanya untuk Hamzah saja, nggak ada yang lain. Kan? Lalu Nabi pun menyiapkan dari Madinah. Nah, karena di Madinah ini sudah viral, semua sudah punya fakta kebersamaan, fakta integritas, dan fakta bernegara bersama, suku-suku semua terjalin, termasuk Yahudi, termasuk juga orang munafik, ada di situ semuanya. Maka pasukan Nabi bertambah yang dulu 300 jadi 1000 orang. Nah, cuma kalau dulu kan hak dan batil, kan? Hitam putihnya jelas. Yang sekarang ikut ini ternyata terbagi pada 3 golongan. Ya, satu yang veteran perang Badar, dengan beberapa yang ikut baru tapi punya keyakinan yang sama seperti perang Badar. Jadi imannya kuat. Memang ini panggilan, ya. Dari luar ini ada yang mau mengganggu, pasti di dalam lokal mesti bertahan. Itu sudah hukum di setiap manapun. Jika ada yang menyerang, kita kan pasti akan bertahan, kan? Maka Nabi siapkan. Itu elemen pertama. Elemen yang kedua, itu hanya orang-orang yang penggembira. Istilahnya mau ikut beneran gak sih ada mukjizat gitu. Ya. Beneran nggak? Katanya kemarin menangnya tuh ada pasukan putih, ada macam-macam. Pengen lihat aja. Ya kalau menang berarti ikut nama menang, kalau kalah lari duluan gitu. Ada yang gitu. Nah, yang ketiga ini munafik. Munafik ini untuk naikin rating aja. Yang mereka memang di pertengahan jalan sudah siap-siap, kalau tengah-tengah kita langsung balik. Karena ini nggak pernah punya iman yang kuat, nggak punya pengalaman dalam perang Badar sebelumnya, dan memang hanya ingin numpang saja di situ, ya. Dan yang orang munafik yang lebih berbahaya, akhirnya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dia provokasi. 300 dari 700 ini, dari 1000 ini 300-nya berbalik, desersi. Ya, dia ninggalkan pasukan Nabi 300 orang. Di 300 orang ini keluar, itulah kemudian yang bikin goncang. Maka sebagian pecah lagi. Ada yang mengatakan, ya udah kalau gitu kita cepat balik ke Madinah, siap-siap, rapikan rumah kita, nanti siapkan cari perlindungan. Cuma ada dua sisi nih, kalau enggak kemudian ke Nasrani atau ke Yahudi. Yahudi itu benteng yang tadinya kita pengen kunjungi tapi waktunya tidak memungkinkan. Dia udah punya benteng yang kuat, yang kokoh dengan luar biasa, dan persenjataan militer mereka juga cukup kuat. Kan nggak ikut di perang Uhud ini. Kemudian yang kedua Nasrani, karena Nasrani di wilayah sekitaran Romawi maksudnya. Romawi itu kan pegang gitu. Maka mereka sudah mulai bikin kampanye, udah kita balik aja nggak akan menang gitu. 10.000, ini sudah pecah pasukan. Maka sebenarnya mengatakan, udah kita ikut aja ke Nasrani. Yang lain mengatakan kita berlindung di bentengnya Yahudi gitu, di Bani Nadir. Ya, kurang lebih 15 kilo dari sini. Maka apa yang terjadi? Turunlah di situ surat Al-Maidah itu. Yang ayat 50 sampai 51 itu. Yang waktu 2016 ramai itu. Nah, itulah asalnya itu turunnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Dan hai orang-orang yang masih merasa punya iman, dipisahkan oleh Allah. Jadi hikmah pertama perang Uhud itu untuk memisahkan orang berpenyakit dengan orang-orang yang sehat. Ini yang imannya masih bagus, yang imannya nggak ada masalah, dengan orang-orang yang memang sesungguhnya datang itu untuk nyari perkara gitu, ya. Maka dipisahkan oleh Allah dengan hadirnya ayat itu. Kalau kamu masih punya iman, ya kamu cintai negeri kamu gitu, ya. Kamu bela negara kamu, bukan kamu lari, ya. Orang yang punya tanah pasti mempertahankan tanahnya, gitu. Kalau dia lari berarti itu bukan yang punya tanah gitu kan. Nah itu poin. Kalau kamu memang mencintai tempat kamu tinggal, pertahankan. Yes? Dan lakukan itu atas nama Allah yang memerintahkan engkau gitu. Itulah iman. Maka dari itu sering saya katakan, sebetulnya Uhud ini memberikan pelajaran besar pada kita tentang cinta negara, bela bangsa, kita punya resolusi jihad gitu. Tapi yang membedakan adalah niat kita tuh lillah gitu. Maka dengan turunnya ayat itu, orang-orang beriman tuh kokoh lagi. Maka yang munafik keluar, yang cari panggung keluar, yang kokoh tinggal orang-orang beriman yang ada di sini. Ini sesi yang pertama. Nah, pelajaran besar yang ingin disampaikan karena kita nanti beda bis. Bagian pertama adalah apa? Dalam hidup itu, ya tidak ada yang sunyi, tidak ada yang hampa. Dalam setiap pergaulan kita nggak akan semua sama sifatnya. Ingat baik-baik itu. Di dalam pergaulan kita nggak ada semua sama. Walaupun kelihatannya semua kelihatan senyum, kelihatan seperti tertawa, tapi isi hatinya beda-beda. Nah, untuk bisa menguji itu, mana yang betul-betul punya ikatan yang baik, sayang dengan kita, Allah turunkanlah ujian di situ. Jadi harus sangat senang kalau Allah turunkan ujian. Di rumah tangga pasti ada ujian, nggak ada yang nggak ada ujian. Ya, di pekerjaan ada ujian, dalam kehidupan bertetangga ada ujian. Nah, ujian itu tujuan dasar utamanya untuk menguji satu konsistensi keimanan kita. Yang kedua untuk memperbaiki keadaan hati kita. Sebab kalau nggak ada masalah, kita nggak bisa nguji sabarnya udah sampai mana gitu. Ya kan? Istiqomahnya udah sampai mana? Nggak bisa kalau nggak ada ujian itu. Maka ketika itu turun, dibedakan oleh Nabi. Ini yang selama ini senyum-senyum dengan kamu ternyata musuh kamu nih. Ya kan? Nah, ini yang ternyata selama ini kayak mau support kamu, ternyata di belakang itu berkhianat dengan kamu. Nah, jadi kadang-kadang kalau Anda di pekerjaan, di perusahaan, ada kejadian
lihat dampak besarnya itu bukan berapa ruginya. Itu poinnya. Ya kalau materi bisa dicari. Tapi kalau orang yang menyebabkan kerugian itu selalu ada di situ, nah itu poin yang harus dievaluasinya. Kadang-kadang nanti akan kelihatan ketika ada goncangan, oh ini dia yang lari, ini dia yang tinggal, dia yang support, dia yang pergi. Ini bagian pertama. Jadi 300 keluar tinggal 700. Maka Nabi tata dari 700 ini, teman-teman sekalian, ini ada pasukan pemanah sebelah belakang ini. Ini namanya Jabal Rumat. Rumat tuh buat lontar, buat panah gitu ya. Nah, ini pasukan pemanah dia di sini. Jabal Rumat ini di sini ditempatkan oleh Nabi. Perintahnya sederhana. Perintahnya sederhana. Apapun kejadiannya jangan turun. Karena Nabi ahli strategi. Apapun kejadiannya jangan turun dari situ. Tetap harus disiplin, harus berada di situ. Battle-nya di sini. Pertempurannya di sini. Jadi nanti pasukan-pasukan Nabi ditata yang pertama kali, pasukan pemanah di sini. Mereka pelindung ya, disiapkan. Nanti dari mana datangnya yang orang-orang kafir Quraisy itu? Kurang lebih dari sana arahnya, depan. Nah, jadi pertempurannya yang area yang itu yang ada kuburan itu. Area bawah ini. Ya, ini bukan Baqi, kalau Baqi yang di sana, ya. Jadi di area ini di Hai Uhud, ini pertempurannya di bawah, di atas untuk perlindungannya, ya. Nah, karena yang tadi yang mimpin sudah berubah, Khalid bin Walid ahli strategi. Itu di antara ahli strategi yang sudah viral di Jazirah Arab. Udah kalau Khalid dah turun tuh orang udah paham, udah ini jenderal perang gitu. Maka Khalid belajar dari sebelumnya kenapa kalah gitu. Dan dilihat-lihat salah satunya dalam hukum perang itu kan yang kalah itu akan meninggalkan barang-barang ini tinggalkan, ya. Nah, itu namanya ghanimah. Bisa senjata, bisa perisai, bisa macam-macam. Itu harganya sangat tinggi sekali, ya. Maka dari itu, begitu sudah selesai, itu berhak untuk dirampas. Hukum dulu ya, termasuk tawanan dan sebagainya. Khalid belajar nih, gimana kalau bikin triki aja, bikin strategi, kita pasukan pertama turunin, tapi pura-pura kalah. Maka dia bikin bagi dua pasukannya, satu turun, yang satu putarkan ke sana. Yang bis kita tadi itu berhenti. Nah, jadi kita tuh persis di bawah perputarannya pasukan Khalid. Di pasukan Khalid belok ke sebelah sana. Jadi begitu dia sudah perhatikan, dia hitung tuh kalah gitu kan. Kalah kemudian pergi, ditinggalin tuh semua barang-barang itu. Nah, yang awal-awal alumni perang Badar dan sebagainya udah paham nih. Perintah Nabi udah tunggu dulu gitu kan. Nah, ini kan sebagian nyampur di atas, dia nggak disiplin. Nah, maka apa yang terjadi kemudian? Mereka nggak disiplin, mereka katakan kita udah menang nih, cepat ambil ghanimahnya gitu. Turun semua berebut ke bawah. Jadi begitu turun, Nabi sudah katakan nggak terdengar lagi. Itu yang dimaksud iz tus'iduna wa la talwuna ala ahadir rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ya kan? Kamu ini dipanggil sama Rasulmu nggak nengok-nengok gitu. Ya kan? Udah suasananya udah kacau, turun semuanya. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Nabi perintahkan sudah nggak terdengar, pasukan Khalid sudah di belakang. Maka mereka ambil alih ke posisi yang lebih tinggi. Maka pemanahnya berganti, di situ banyak gugur. Ya, jadi berganti, ini turun ke bawah, dari atas sudah dibidik semua. Ya, maka Wahsy pun berjalan, kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ditombak dan meninggal dunia, dibelah dadanya, dikunyah kemudian hatinya sama Hindun gitu ya. Sampai kemudian sudah selesai. Intinya di sini terjadi demikian. Nabi SAW dievakuasi langsung di bawah dan sempat terjatuh gitu ya. Nah, saat terjatuh itu ditengok sama sebagian informan yang dari kafir itu, oh ini kayaknya udah meninggal Muhammad, udah selesai. Maka viral, meninggal dunia, katanya sudah, mereka bergerak ke belakang lagi. Maka Nabi dievakuasi, sebagian giginya itu tanggal gitu. Dan gunung ini satu-satunya gunung yang langsung disabdakan Nabi SAW itu ikut Nabi sampai ke surga di arah gunung ini. Jadi dievakuasi, Nabi ternyata masih hidup. Dan peristiwa besarnya apa? Setelah kejadian Uhud ini, ternyata Allah menghadirkan perang Uhud bukan ingin menunjukkan kemenangan dalam bidang militer, bukan. Ya. Jadi kalau ada kejadian besar, maaf. Misal di perusahaan nih ada kendala misalnya kan, orang katakan ya kena satu musibah, atau misalnya ada pelajaran di rumah tangga, di anak, di suami atau di istri dan sebagainya, ya tetap kalau kita punya konsep yang baik untuk berjuang, saya pengen dekat sama Allah, saya pengen jualan yang benar. Jangan dikira ketika itu dilakukan tuh nggak ada ujian, enggak. Mungkin habis dulu modal, bangkrut dulu, ditipu dulu gitu. Ya, tapi tetap kita itu menang. Menang apa? Karena yang kita pertahankan konsep kebenarannya. Tidak ada satupun perjuangan yang nggak ada resiko. Ya, tapi bukan hilang. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya siapa semuanya? Nah, Uhud itu menanamkan pada kita kembalikan semua sama Allah. Gitu. Ketika dikembalikan, Allah gantinya cepat. Maka setelah peristiwa itu yang masuk Islam banyak. Terus Nabi udah tahu, oh ini yang berkhianat ini, yang selama ini jadi duri itu ini gitu. Maka kalau kita sudah dapatkan itu evaluasi apa penyebab selama ini yang salah. Nah, itu yang disebut paling mahal. Studi itu paling mahal. Makanya di Eropa, di Jepang, dimanapun
perusahaan yang hebat itu selalu mereka cari untuk studi, kadang bakar sendiri, kadang mobil tabrak-tabrakin dulu untuk menemukan mana kurangnya. Tuh, jadi kalau dapat itu, Spirit Uhud mengajarkan bahwa semua pelajaran kehidupan itu selalu ada hikmahnya. Kalau kita punya persoalan, jangan lihat persoalannya, tapi lihat Allah pengen apa dari persoalan itu. Itu poin besarnya gitu ya. Jadi ini Uhud itu artinya kumpulan dari satu yang menyendiri. Ahad Uhud semuanya. Karena satu-satunya gunung yang tersambung semua menyendiri cuma ini. Yang lainnya satu-satu, yang ini nyambung semua. Menyendiri sendiri. Panjang sendiri, menyendiri sendiri, nggak bergabung dengan yang lain. Dan ini gunung yang menjadi saksi, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kejadian-kejadian di era Nabi, tapi dari dulu pun sudah viral. Kalau ingin battle, peperangan militer ya lokasi ini. Ya, jadi tolong bayangkan berapa kecepatan anginnya, panahnya berapa knot anginnya, dari atas seperti apa. Itu menunjukkan ya orang dulu sehat-sehat, baik-baik, kuat-kuat dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir untuk mengabadikan ini, maka dibuatkanlah sekolah atas nama paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, dan ini yang paling baru masjidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ini ada masjidnya, sana ada sekolahnya. Nah di belakang sekolah itu kalau masuk dari sana nanti ada semacam relief ya. Relief itu yang menandakan peperangannya. Dia bikin alurnya ke sini, di sebelah sana cukup jauh sekali. Yang gedung putih itu yang dua itu. Di belakangnya ada tembok. Tembok itu ada reliefnya, ada alur peperangannya.